Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Wadir dan Pak Kasubdit dan juga rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan rilis pengungkapan kasus penipuan dan pencurian dengan modus yang cukup baru ya. Kenapa cukup baru? Karena memang modusnya ini belum pernah diungkap dengan modus seperti ini. Kejadiannya ini sebenarnya terjadi mulai dari bulan Juli. Namun dari beberapa konfirmasi dan juga beberapa laporan polisi yang masuk, ini kurang lebih ada sekitar 9 laporan polisi yang pernah terjadi di sekitar Bandung. Namun baru terkonfirmasi ada 2 laporan polisi yang nantinya akan tetap kita lakukan pendalaman terkait dengan kaitannya dengan laporan polisi yang lain. Sedangkan yang terjadi ini korbannya ada 2 orang sementara, yaitu saudara AN dan saudara T. Namun korban lainnya juga tetap akan kita lakukan pendalaman untuk dilakukan pengembangan. Kejadiannya ini terjadi pada 9 Oktober sekitar jam 8. Yang pertama ini di sekitar Jalan Insinyur Juanda pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022. Sedangkan yang kedua itu terjadi Jalan Setiabudi pada hari Sabtu tanggal 7 Januari sekitar jam 19. Nah, ini kemudian dilakukan pengembangan di mana akhirnya disita kurang lebih 11 item barang bukti. Di antaranya ada sekitar 10 handphone, kemudian 5 buku tabungan, kemudian flash disk, juga ada ATM, ini mobil, kita menyita kurang lebih sekitar 151 ATM yang memang mereka sudah persiapkan untuk melakukan penipuan-penipuan. Modusnya sendiri, nah, nanti Pak Wadir akan menyampaikan bagaimana modus yang dilakukan oleh tersangka ya. Silakan mungkin disampaikan Pak Wadir. Terima kasih Pak Kabid Humas. Jadi rekan-rekan media, modusnya dari kelompok ini kami jelaskan. Yang pertama, mereka sasarannya adalah orang-orang yang datang ke Bandung dan tidak menetap di Bandung. Jadi mereka survei melihat ada 1 orang yang bukan orang Bandung yang nantinya akan males untuk laporan apabila ditipu. Itulah sasaran pertama. Jadi tersangka pertama mengajak ngobrol sasaran ini, kemudian asalnya dari mana dipastikan dia bawa dari luar kota Bandung, diajak ngobrol hobinya apa. Kemudian datanglah tersangka yang kedua. Tersangka yang kedua ini berperan seolah-olah dia sebagai orang luar negeri, kemudian menyampaikan bahwa dia akan menuju ke suatu tempat kepada tersangka yang pertama. Kemudian diajaklah, ayo kita antar sama-sama orang luar negeri ini. Korban juga diajak, dibawa ke dalam suatu mobil. Barulah setelah di dalam mobil, tersangka kedua yang bilang dari orang luar negeri ini menyampaikan bahwa saya sebenarnya tujuannya di sini untuk membantu orang-orang miskin yang ada di Indonesia ini. Uang saya ada banyak di ATM, nanti kalau bisa langsung saya transfer kepada si tersangka 1. Jadi seolah-olah tersangka 1 dan tersangka 2 tidak saling mengenal. Kemudian, saya tidak percaya. Ayo kita buktikan berhenti di ATM. Berhentilah di salah satu ATM. Kemudian turunlah ketiga orang ini, baik tersangka 1, tersangka 2 maupun korban. Yang pertama yang dilakukan adalah si tersangka 1 ini yang tadi bilang orang dari luar negeri memasukkan ke dalam mesin ATM, kemudian ini di dalamnya nilainya ada -9M tulisannya. Jadi seolah-olah menunjukkan korban hanya melihat, itu ada 9M. Yang 3 ini nilainya ada sekitar ratusan juta juga. Ini digunakan untuk meyakinkan korban bahwa betul ada uang di dalamnya. Setelah itu barulah si tersangka satunya memasukkan ATM dia. Setelah selesai barulah diajak si korban, punya ATM silakan kalau ingin mendapatkan bantuan untuk masukkan dalam ATM.
dimasukkanlah ATM ini ke dalam ATM-nya korban ke dalam mesin ATM. Ketika membuka PIN dihafalkan oleh si tersangka, kemudian ketika akan kembali ditukarlah dengan ATM memang sudah disiapkan oleh tersangka ini sesuai dengan jenis bank dan jenis ATM, ditukar. Jadi korban tidak terasa, tidak tahu dia bahwa ditukar. Setelah itu bubar dari situ, barulah si tersangka mentransfer dengan limit maksimal hari itu ke rekening penampung. Ini yang saat ini masih DPO, dan juga ditarik secara tunai sesuai dengan limit hari itu. Jadi dalam perkara ini ada 4 orang tersangka, 2 orang tugasnya untuk meyakinkan korban, 1 orang sebagai driver, dan 1 orang yang mengamati. Sedangkan 1 orang rekening penampung masih DPO. Kemudian barang bukti mobil tadi, yang 1 adalah rental, yang 1 adalah kredit kelompok ini dari hasil tindak pidana ini. Jadi itu kami jelaskan modus operandinya kepada rekan-rekan media sekalian terkait dengan tindak pidana ini. Terima kasih. Ya, jadi tersangkanya ada 5, 4 orang sekarang yang di sini ditahan dan 1 orang DPO, yaitu yang mempunyai rekening penampungan. Pasal yang diterapkan yaitu pasal 378 junto pasal 363 ayat 1 ke 4. Ancaman hukumannya bisa sampai 7 tahun.